Pernahkah kamu melihat seseorang yang gajinya biasa saja, tetapi 20 tahun kemudian hidupnya jauh lebih stabil? Memiliki rumah, memiliki investasi, memiliki aset, dan tidak terlalu khawatir tentang uang. Sementara di sisi lain, ada orang yang memiliki penghasilan jauh lebih besar, tetapi setiap bulan selalu merasa kekurangan. Gaji masuk, kemudian habis. Naik jabatan, tetapi gaya hidup ikut naik. Pendapatan bertambah, tetapi kekayaan tidak pernah bertambah. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya membedakan mereka? Apakah orang pertama lebih pintar? Apakah dia memiliki keberuntungan lebih besar? Atau apakah dia memiliki rahasia tertentu? Jawabannya adalah, dia memahami satu konsep sederhana. Uang yang tidak bekerja akan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya hanya bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi tidak pernah belajar bagaimana membuat uang bekerja untuk mereka. Mereka mengejar kenaikan gaji, tetapi tidak membangun aset. Mereka mencari cara mendapatkan lebih banyak uang, tetapi tidak belajar cara mempertahankan dan mengembangkan uang tersebut. Dan inilah alasan kenapa banyak orang tetap berada di kondisi finansial yang sama selama bertahun-tahun. Masalahnya bukan selalu pendapatan, tetapi sistem keuangan yang mereka bangun. Di video ini kita akan membahas secara lengkap bagaimana seseorang dengan gaji kecil bisa mulai membangun kekayaan. Mengapa waktu adalah senjata terbesar investor kecil? Bagaimana efek compounding bekerja? Kesalahan yang membuat banyak orang kehilangan uang? Cara memilih instrumen investasi? Sampai strategi sederhana membangun fondasi finansial selama 12 bulan. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena bagian terakhir akan membahas langkah praktis yang bisa langsung kamu terapkan mulai bulan ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di komentar berapa umur kamu saat ini dan apakah kamu sudah mulai investasi atau belum. Karena mungkin pengalamanmu bisa membantu orang lain juga. Mari kita mulai. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. 1. Masalah sebenarnya bukan gaji kecil, tapi pola pikir. Banyak orang berkata, saya belum bisa investasi karena gaji saya kecil. Kalimat ini terdengar masuk akal, tetapi seringkali menjadi alasan yang membuat seseorang tidak pernah memulai. Mari kita lihat kenyataan. Ada orang dengan gaji 5 juta rupiah, tetapi setiap bulan bisa menyisihkan uang. Ada orang dengan gaji 20 juta rupiah, tetapi tetap tidak memiliki aset. Jadi, masalah sebenarnya bukan hanya berapa banyak uang yang masuk, tetapi bagaimana seseorang mengelola uang tersebut. Orang yang belum memahami uang biasanya memiliki pola. Dapat uang, belanja, sisanya disimpan. Masalahnya, biasanya tidak pernah ada sisa, karena manusia cenderung meningkatkan gaya hidup mengikuti pendapatan. Ketika gaji naik, pengeluaran ikut naik. Ini disebut lifestyle inflation. Contohnya, saat gaji 5 juta rupiah, makan sederhana, transportasi biasa. Tetapi ketika gaji naik menjadi 10 juta rupiah, mulai membeli barang lebih mahal, sering nongkrong, mengambil cicilan baru,
Akhirnya, pendapatan naik, tetapi kondisi finansial tetap sama. Orang yang membangun kekayaan berpikir berbeda. Mereka tidak berkata, "Saya akan menyimpan uang kalau ada sisa." Tetapi, saya akan membayar diri saya sendiri terlebih dahulu. Artinya, begitu mendapatkan penghasilan, mereka langsung mengalokasikan sebagian untuk investasi, bukan menunggu sisa. Karena mereka memahami, yang membuat kaya bukan uang besar yang datang sekali, tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. 2. Memahami compound effect. Senjata terbesar investor kecil. Sekarang kita masuk ke konsep paling penting. Compound effect. Banyak orang mendengar istilah ini, tetapi tidak benar-benar memahami kekuatannya. Compound effect adalah kondisi ketika hasil investasi menghasilkan hasil baru. Jadi bukan hanya uang awal yang bekerja, tetapi keuntungan yang terkumpul juga ikut bekerja. Contoh sederhana, kamu memiliki 10 juta rupiah, kemudian mendapatkan pertumbuhan 10%. Tahun pertama, 10 juta rupiah menjadi 11 juta rupiah. Tahun kedua, 10% bukan lagi dihitung dari 10 juta rupiah, tetapi dari 11 juta rupiah. Jadi, pertumbuhan semakin besar. Semakin lama, efeknya semakin terasa. Kenapa banyak orang gagal memanfaatkan compound effect? Karena mereka tidak sabar. Mereka ingin hasil besar dalam waktu singkat. Padahal compound effect membutuhkan 3 hal. 1. Waktu semakin lama, uang bekerja. Semakin besar potensinya berkembang. 2. Konsistensi investasi kecil yang rutin lebih kuat dibanding investasi besar, tetapi tidak teratur. 3. Kesabaran. Kekuatan terbesar compound effect biasanya muncul setelah bertahun-tahun, bukan beberapa bulan. Bayangkan 2 orang. Orang pertama, mulai investasi umur 25 tahun, 500 ribu rupiah per bulan. Berhenti umur 55 tahun. Orang kedua, mulai umur 40 tahun, 1 juta rupiah per bulan. Walaupun orang kedua menyetor lebih besar, orang pertama sering memiliki keuntungan waktu yang jauh lebih besar. Karena uangnya bekerja lebih lama, itulah mengapa waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli kembali. 3. Sebelum investasi, bangun fondasi dulu. Kesalahan terbesar investor pemula adalah langsung mencari investasi, padahal mereka belum siap secara finansial. Investasi tanpa fondasi bisa menjadi masalah, karena ketika ada keadaan darurat, mereka terpaksa menjual investasi. Ada 3 fondasi utama. 1. Cash flow sehat. Kamu harus tahu berapa penghasilanmu, berapa pengeluaranmu, berapa yang bisa dialokasikan. Tanpa mengetahui angka ini, kamu seperti mengendarai mobil tanpa melihat dashboard. 2. Dana darurat. Dana darurat adalah perlindungan sebelum investasi. Fungsinya bukan menghasilkan keuntungan, tetapi memberikan keamanan. Idealnya, lajang, beberapa bulan biaya hidup, memiliki keluarga lebih besar, karena semakin banyak tanggung jawab, semakin besar kebutuhan perlindungan. 3. Hutang terkendali. Tidak semua hutang buruk, tetapi hutang konsumtif yang terus bertambah bisa menghancurkan masa depan. Contohnya, berhutang untuk gaya hidup, membeli barang agar terlihat sukses, tetapi tidak memiliki aset. 4. Strategi investasi modal kecil. Bagaimana uang sedikit bisa tumbuh besar? Sekarang mungkin ada pertanyaan yang muncul. Kalau saya baru punya uang sedikit, apakah investasi masih masuk akal? Banyak orang berpikir, investasi itu hanya untuk orang kaya. Investasi hanya untuk orang yang punya jutaan rupiah. Saya tunggu punya uang banyak dulu. Padahal pemikiran seperti ini adalah salah satu hambatan terbesar seseorang membangun kekayaan.
Karena investasi bukan dimulai dari jumlah uang yang besar. Investasi dimulai dari kebiasaan. Bayangkan ada dua orang. Orang pertama berkata, "Nanti kalau saya punya uang 100 juta baru investasi." Masalahnya, ketika uang 100 juta itu datang, belum tentu dia sudah memiliki kebiasaan investasi. Karena orang yang tidak terbiasa mengelola uang kecil, biasanya juga akan kesulitan mengelola uang besar. Orang kedua berpikir berbeda. Dia berkata, "Saya mulai dari kemampuan saya sekarang. Mungkin hanya 100 ribu rupiah, 300 ribu rupiah, 500 ribu rupiah per bulan." Tetapi dia membangun sistem. Dia membangun disiplin, dia membangun kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang menjadi aset terbesar. Contoh sederhana investasi 300 ribu rupiah per bulan. Mari kita bayangkan seseorang bernama Andi. Andi memiliki gaji 5 juta rupiah per bulan. Awalnya dia merasa 300 ribu rupiah tidak akan mengubah apa-apa. Tetapi dia memutuskan untuk konsisten. Setiap bulan, 300 ribu rupiah masuk ke investasi. Bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tetapi bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Uang tersebut mulai mendapatkan kesempatan berkembang. Karena ada 3 kekuatan yang bekerja. Pertama, modal yang terus bertambah. Kedua, waktu yang semakin panjang. Ketiga, keuntungan yang kembali menghasilkan keuntungan. Masalah terbesar banyak orang bukan tidak punya uang, tetapi tidak memiliki sistem. Mereka menunggu sisa uang, padahal investasi harus menjadi prioritas. Bukan sesuatu yang dilakukan kalau kebetulan ada uang lebih. Sistem sederhana. Ketika menerima penghasilan, jangan berpikir, bayar semua kebutuhan dulu. Kalau ada sisa baru investasi. Tetapi ubah menjadi, investasi dulu. Lalu sesuaikan gaya hidup dengan sisanya. Misalnya pendapatan 5 juta rupiah. Pembagian sederhana. 50-60% kebutuhan hidup. 10-20% investasi. 10% pengembangan diri. Sisanya untuk hiburan dan kebutuhan lain. Tentu setiap orang berbeda. Tetapi prinsipnya adalah uang harus memiliki tugas sebelum habis. Butuh layanan digital yang cepat, mudah, dan terpercaya? Fashion Store hadir untuk memenuhi semua kebutuhan digital kamu. Mulai dari pulsa, paket data, token listrik, e-money, e-toll, voucher, telepon, TV, hiburan, hingga top-up game favoritmu. Nikmati transaksi aman, harga terjangkau, dan layanan 24 jam non-stop. Kunjungi Fashion Store sekarang di fashionstore.biz.id. Klik di bawah deskripsi video ini, atau bisa klik di deskripsi profil channel ini, Fashion Store. Semua kebutuhan digital, satu solusi. 5. Memahami jenis investasi. Jangan membeli sesuatu yang tidak kamu pahami. Kesalahan besar investor pemula adalah membeli sesuatu hanya karena orang lain membelinya. Mereka melihat, teman saya untung saham, influencer bilang kripto naik, orang lain beli emas. Lalu ikut masuk tanpa memahami apa yang dibeli. Padahal, investasi bukan tentang mengikuti tren. Investasi adalah tentang memahami aset. Mari kita bahas beberapa instrumen secara sederhana. 1. Reksadana adalah wadah di mana uang banyak investor dikumpulkan. Kemudian dikelola oleh manajer investasi profesional. Jadi kamu tidak perlu memilih semua aset sendiri. Contohnya, kamu memiliki 500 ribu rupiah. Kamu membeli reksadana, uang tersebut digabungkan dengan investor lain. Kemudian dikelola sesuai jenis reksadana tersebut. Jenis reksadana pasar uang. Biasanya lebih stabil, cocok untuk dana darurat, tujuan jangka pendek, investor yang baru mulai, risiko relatif lebih rendah, tetapi potensi keuntungan juga lebih rendah. Reksadana, pendapatan tetap, biasanya berisi obligasi, cocok untuk
Investor yang ingin tingkat pertumbuhan lebih tinggi dari pasar uang dengan risiko menengah. Reksadana saham. Mayoritas berisi saham, potensi keuntungan lebih besar, tetapi naik turun juga lebih tinggi. Cocok untuk tujuan jangka panjang. 2. Saham. Saham berarti kamu memiliki sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Ketika membeli saham, kamu bukan sekadar membeli angka di aplikasi, kamu membeli bagian dari bisnis. Contohnya, jika kamu membeli saham perusahaan besar, artinya kamu menjadi pemilik sebagian kecil perusahaan tersebut. Keuntungan bisa berasal dari 1. Kenaikan harga saham. 2. Dividen. Tetapi saham memiliki risiko, harga bisa turun. Bahkan perusahaan bagus pun bisa mengalami penurunan harga sementara. Karena itu, investor saham membutuhkan pengetahuan, kesabaran, mental kuat. 3. Obligasi-obligasi adalah surat utang. Sederhananya, kamu meminjamkan uang kepada pihak tertentu, bisa pemerintah atau perusahaan, kemudian kamu mendapatkan pembayaran berupa bunga. Biasanya lebih stabil dibanding saham. 4. Emas sudah digunakan manusia selama ribuan tahun sebagai penyimpan nilai. Kelebihan emas, mudah dipahami, relatif tahan terhadap inflasi, mudah dijual. Tetapi, emas tidak menghasilkan pendapatan seperti bisnis atau saham. Emas lebih cocok sebagai pelindung nilai. 5. Kripto adalah aset digital dengan teknologi blockchain. Potensi keuntungannya sangat besar, tetapi risikonya juga sangat tinggi. Harga bisa bergerak sangat cepat. Karena itu, kripto sebaiknya dipahami sebagai aset berisiko tinggi, bukan tempat menyimpan seluruh uang. 6. Manajemen risiko. Kenapa investor pintar tidak hanya memikirkan keuntungan? Banyak investor pemula hanya bertanya, berapa keuntungan saya? Tetapi investor profesional bertanya, berapa risiko yang saya ambil? Karena dalam investasi, keuntungan dan risiko selalu berjalan bersama. Bayangkan dua orang. Orang pertama, semua uang dimasukkan ke satu aset. Ketika naik, dia merasa hebat. Tetapi ketika turun, seluruh keuangannya terguncang. Orang kedua, dia membagi asetnya. Sebagian aman, sebagian bertumbuh, sebagian untuk peluang besar. Ketika satu bagian turun, bagian lain masih melindungi. Inilah konsep diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Ini bukan berarti membeli semua hal secara sembarangan, tetapi memahami bahwa setiap aset memiliki fungsi. Contoh sederhana, investor konservatif. 60% aset stabil, 30% aset pertumbuhan, 10% aset berisiko. Investor agresif, lebih banyak aset pertumbuhan, lebih sedikit aset konservatif. Semua kembali kepada usia, tujuan, kondisi keuangan mental, menghadapi risiko. 7. Kesalahan investor pemula yang membuat banyak orang gagal. Sekarang kita bahas bagian penting. Kesalahan. Karena banyak orang kehilangan uang bukan karena investasi itu buruk, tetapi karena perilaku mereka sendiri. Kesalahan 1. Ingin cepat kaya investasi bukan perjudian. Jika seseorang masuk dengan pikiran, saya harus kaya dalam 3 bulan, maka dia mudah mengambil keputusan buruk. Kesalahan 2. Mengikuti orang tanpa belajar. Orang lain bisa untung, tetapi kondisi mereka berbeda. Modal berbeda, tujuan berbeda, risiko berbeda. Kesalahan 3. Panik ketika harga turun. Banyak orang membeli ketika harga naik karena takut ketinggalan, tetapi menjual ketika harga turun karena takut rugi. Padahal seringkali investor sukses justru memanfaatkan ketenangan saat pasar panik. Kesalahan 4. Tidak konsisten. Mereka investasi 1 bulan, berhenti,
Kemudian mulai lagi. Kekayaan dibangun oleh konsistensi, bukan tindakan sesekali. 8. Checklist 12 bulan membangun fondasi keuangan. Sekarang kita buat langkah praktis. Kalau kamu mulai dari nol, apa yang harus dilakukan? Bulan 1, catat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Kenali kemana uang pergi. Bulan 2, kurangi pengeluaran yang tidak memberikan nilai. Bulan 3, mulai membangun dana darurat. Bulan 4, belajar dasar investasi. Jangan membeli sesuatu yang belum dipahami. Bulan 5, mulai investasi kecil. Yang penting konsisten. Bulan 6, buat sistem otomatis. Jangan bergantung pada motivasi. Bulan 7 sampai 12, evaluasi. Naikkan kemampuan menghasilkan uang. Tambah investasi perlahan. Bangun kebiasaan jangka panjang. Pada akhirnya, kekayaan bukan dibangun dari satu keputusan besar, tetapi dari ribuan keputusan kecil yang benar. Cara kamu menggunakan uang hari ini akan menentukan kehidupan finansialmu beberapa tahun ke depan. Jangan menunggu kaya untuk belajar investasi. Belajarlah investasi agar kamu memiliki kesempatan menjadi lebih kaya. Tidak masalah jika hari ini kamu hanya mampu memulai dengan jumlah kecil. Karena pohon besar juga dimulai dari benih kecil. Yang paling penting bukan seberapa besar langkah pertamamu, tetapi apakah kamu benar-benar mengambil langkah tersebut. Sekarang saya ingin bertanya, kalau kamu mulai investasi bulan ini, berapa nominal yang realistis untuk kamu sisihkan setiap bulan? Tulis di komentar. Mari kita bangun kebiasaan finansial yang lebih baik bersama. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Karena perubahan finansial dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu keputusan untuk mengambil kendali atas uangmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap belajar, tetap bertumbuh, dan jangan pernah berhenti membangun masa depan finansialmu.